Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran fikih ibadah, masuk ke semester 2 pelajaran pertama, yaitu pinjam meminjam. Ya, pinjam meminjam ini adalah salah satu hal ya yang sering terjadi di lingkungan kehidupan kita, di sekitar kehidupan kita ya. Orang meminjam barang kemudian dikembalikan ya, pokoknya pinjam meminjam lah ya. Kita masuk ke yang pertama, yaitu A, pengertian pinjam meminjam. Pinjam meminjam adalah menyerahkan suatu benda atau uang untuk diambil manfaatnya dan dikembalikan lagi pada waktu yang telah ditentukan ya. Jadi pinjam meminjam itu mempunyai syarat dan ketentuan yang berlaku ketika kita ingin meminjam suatu barang ya, yang dimana barang itu memiliki manfaat ya, yang dimana barang itu memiliki manfaat dan harus memiliki batas waktu ya, yaitu waktu tenggangnya. Misalnya antum meminjam barang kepada teman, anda ingin minjam pulpennya dengan batas waktu misalnya 1 jam, 2 jam. Nah, itu yang bisa diambil manfaatnya pulpen untuk menulis ya. Apabila yang dipinjam itu berupa uang, maka ini lazim disebut utang ya. Meminjam uang itu lazim disebut utang. Yang kedua, B, ketentuan pinjam meminjam. Ketentuan pinjam meminjam atau utang adalah sebagai berikut. Nomor pertama, yaitu yang pertama adalah barang pinjaman mengandung manfaat. Jelas ya, ketika kita ingin meminjam suatu barang kepada teman, kepada orang lain ya, harus yang pertama barang itu memiliki sebuah manfaat ya, ada jelas manfaatnya. Meminjam uang jelas manfaatnya untuk kita beli makan, beli barang yang kita butuhkan. Meminjam mobil ya, bermanfaat untuk kita pergi ya ke suatu daerah yang diridhai Allah. Terus meminjam apalagi, pokoknya semua barang yang kita pinjam harus memiliki nilai mengandung manfaat ya, mengandung nilai manfaat. Yang kedua, peminjam ya. Dalam meminjam pasti ada yang peminjam dan yang dipinjam. Apa ya bahasanya? Peminjam, penghutang dan yang dihutang lah, bahasa seperti itu. Ya, peminjam menjaga dan memelihara barang pinjaman dengan baik, itu syaratnya ya. Jika antum ya meminjam suatu barang, maka berhak ya atas diri antum untuk menjaga barang itu dengan baik. Yang ketiga, peminjam segera mengembalikan barang pinjaman atau membayar utang ya apabila batas waktu yang disepakati telah selesai ya. Peminjam, antum ketika meminjam barang pasti memiliki batas waktunya. Ketika batas waktu sudah jatuh tempo, maka antum harus mengembalikannya. Antum meminjam uang kepada teman antum 5.000 rupiah, akan dibayar 1 minggu kemudian. Ketika batas waktu 1 minggu itu sudah habis, maka wajib bagi antum untuk membayar ya ketika batas waktu yang disepakati telah selesai. Kita lanjut ke halaman selanjutnya ya. Yang C, hukum pinjam meminjam ya. Dalam suatu hal ya, dalam syariat Islam pasti memiliki hukumnya ya. Hukum pinjam meminjam, pada dasarnya pinjam meminjam termasuk tolong menolong ya, at-ta'awun ya, saling tolong menolong yang dianjurkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Surat Al-Maidah ayat 2 ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi ya. Allah senantiasa menolong hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Makanya kenapa disebut dalam syariat ini adalah tolong menolong. Jadi ketika kita meminjamkan barang kepada teman kita, jadi itu adalah salah satu bentuk ta'awun ya, saling tolong menolong ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, kalau kita selama hamba itu ya, maksudnya diri kita menolong teman saudara kita, saudara sesama muslim kita, maka Allah senantiasa menolong kita juga ya. Selanjutnya,
orang yang memberikan pinjaman berarti ia telah menolong saudaranya untuk keluar dari kesulitan yang sedang menimpanya. Oleh karena itu, manakala si peminjam mendapat kesempatan untuk mengembalikan atau membayarnya, ia harus segera melakukannya. Tadi saya sudah bilang kalau jatuh temponya, sudah jatuh waktunya, batas waktunya, maka wajib bagi dia untuk mengembalikannya. Ya, ia tidak boleh menunda-nundanya. Apabila setelah jatuh tempo ternyata si peminjam belum mampu untuk mengembalikan barang atau melunasi utangnya, ya, sebaiknya orang yang memberikan pinjaman itu memberikan kelonggaran atau perpanjangan waktu. Ya, jadi ketika sudah datang batas waktunya, ya, dan si peminjam ini belum memiliki rezeki, ya, belum memiliki barang yang ingin dikembalikannya. Ketika sudah jatuh waktu temponya, maka bagi yang meminjamkan ini, ya, boleh melonggarkan waktunya, memberikan kelonggaran atau memberikan perpanjangan waktu kepada si peminjam. Itu pun jika memang pemilik barang atau uang tersebut belum terdesak untuk menggunakannya. Ya, boleh si yang meminjamkan itu melonggarkan waktunya atau memperpanjang waktunya jika dia memang tidak terlalu membutuhkan dengan barang yang dipinjam oleh si peminjam itu. Adapun hukum pinjam meminjam dalam Islam itu bergantung pada keadaan atau tujuannya, sehingga hukum peminjam meminjam menjadi seperti berikut ini. Yang pertama, hukum pinjam meminjam bisa menjadi sunnah, ya. Memberi pinjaman hukumnya sunnah jika keadaan atau kebutuhannya tidak terlalu mendesak. Misalnya meminjamkan uang untuk jajan, ya. Antum meminjam kepada teman antum, Anda minjem uang dong buat jajan. Nah, itu hukumnya sunnah, ya. Boleh dilakukan, boleh enggak. Ya, jadi emang sesuai dengan diri kita saja, kita mau minjam atau tidak. Yang kedua, hukum pinjam meminjam bisa menjadi wajib, ya. Apabila keadaannya mendesak, ya, memberi pinjaman hukumnya wajib jika keadaannya mendesak, sementara ia mampu memberikan pinjaman tersebut. Misalnya meminjamkan kain untuk sholat atau menutup aurat, ya. Yang ketiga, haram, ya, ini dia bisa menjadi haram pula apabila memberi pinjaman hukumnya haram jika benda yang dipinjamkan akan digunakan untuk maksiat, ya, seperti minjam pisau, ya, untuk melakukan kejahatan, atau minjam uang untuk membeli makanan atau minuman haram, atau yang lain sebagainya, seperti meminjam alat-alat musik, ya, meminjam alat-alat musik. Yang terakhir, hikmah pinjam meminjam. Dalam transaksi pinjam meminjam terdapat banyak hikmah, ya. Pasti di antara sebuah ibadah, sebuah amalan yang disyariatkan oleh Islam pasti memiliki sebuah hikmah, ya. Nah, hikmah pinjam meminjam ini memiliki hikmah pula. Di antara yang pertama adalah memupuk sikap, ya, memupuk yaitu artinya membangun sikap tolong menolong sesama manusia. Ya, tadi sudah dijelaskan di dalam Al-Quran pula, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka hendaklah kalian tolong menolong dalam ketakwaan dan kebaikan. Yang kedua, memperkuat persaudaraan khususnya kaum muslimin. Yang ketiga adalah ikut mengatasi kebutuhan hidup anggota masyarakat. Yang keempat, memajukan kesejahteraan masyarakat, ya, membantu yang miskin, membantu yang membutuhkan dengan kita memberikan barang atau uang yang ingin kita pinjamkan kepada si peminjam. Yang kelima, mencegah masyarakat dari korban rentenir atau riba, ya. Kita sudah bahas di semester 1 kemarin tentang riba, ya, bagaimana kita akan meminjam uang di bank, ya. Sudah jelaskan lah, riba pun terbagi menjadi beberapa bagian. Selanjutnya yang terakhir adalah menghilangkan jarak antara orang kaya dan orang miskin, ya. Jadi ketika orang miskin meminjam kepada orang kaya uang, dan ketika sudah jatuh tempo dia belum bisa membayarnya, maka boleh bagi orang kaya ini, bagi yang meminjamkan ini, untuk melonggarkan waktunya atau memperpanjang waktunya, ya. Ini di kotak bawah ini adalah rangkuman, ya. Pinjam meminjam pertama adalah pinjam meminjam adalah menyerahkan suatu benda untuk dimanfaatkan lalu dikembalikan pada waktunya. Ingat, semua pekerjaan, ya, atau perbuatan pinjam meminjam, yang pertama adalah harus memiliki manfaat dari barang yang kita pinjam. Uang untuk jajan, uang untuk beli pakaian, ya, harus memiliki manfaatnya. Itu kalau uang untuk jajan berarti jatuhnya ke hukum sunnah. Kalau meminjam uang
untuk membeli pakaian untuk menutup aurat, maka hukumnya wajib. Dan uang jika kita pinjam jika untuk membeli barang makanan atau minuman yang haram, maka menjadi hukum yang haram pula. Lalu syarat kedua adalah mengembalikannya ketika waktu yang sudah ditentukan ya. Ketika sudah jatuh temponya maka harus membayarnya. Yang kedua, barang yang dipinjam harus mengandung manfaat. Tadi sudah Ustaz bilang, dan bukan untuk keperluan maksiat. Yang terakhir adalah memberikan pinjaman mengandung banyak hikmah yang positif ya. Harus memiliki hal-hal yang positif ketika meminjam suatu barang. Ya, Ustaz rasa cukup. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Nakhtatim bi hadzal qadar bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.